Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Ibu berharap kalian tetap semangat ya dan dalam keadaan sehat walafiat. Ini kita membahas tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 2, penemu dan manfaatnya. Mata pelajaran bahasa Indonesia pembelajaran 1 halaman 61 sampai 63 dan pembelajaran 3 halaman 83 sampai 84, pembelajaran 4 halaman 93 sampai dengan 94 dan pembelajaran 6 halaman 103 sampai dengan 107. Oke, materi hari ini kita akan membahas mengidentifikasi kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berinformasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Sedangkan kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dalam menuliskan kalimat efektif, kamu juga perlu memperhatikan penggunaan kata baku. Materi kita lanjutkan menyajikan informasi penting teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Informasi penting dalam teks eksplanasi dapat disajikan dalam bentuk diagram. Informasi yang disajikan dapat diambil dari kalimat utama setiap paragraf. Cara menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi dapat menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian, kata tanya tersebut misalnya, apa, kata tanya untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Siapa, kata tanya untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Kemudian, kata kapan, kata tanya untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Kemudian, kata di mana, kata tanya untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Kemudian, mengapa, kata tanya untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Dan bagaimana, kata tanya untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Kemudian contohnya yaitu, apa itu radio? Siapa yang menemukan radio? Kapan ditemukan radio? Di mana Marconi lahir? Mengapa radio dibutuhkan? Bagaimana cara kerja radio? Semua kata tanya tersebut kita peroleh dari teks eksplanasi. Materi selanjutnya mengidentifikasi kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik itu ejaan maupun tanda bacanya. Ciri-ciri kalimat efektif adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan kata-kata baku. 2. Terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis. Kalimat efektif tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Contoh, adik memberikan banyak uang kepada pengemis itu. Menurut kalian, apakah ini kalimat efektif? Tentu tidak. Mengapa alasannya? Nah, terdapat kata yang berulang. Kata uang seharusnya ditulis 1 kali, sehingga kalimat akan menjadi kalimat efektif. Ibu contohkan ya, adik memberikan banyak uang kepada pengemis itu.
Oke, materi selanjutnya menggunakan kosakata baku untuk menulis kalimat efektif. Ibu ulang kembali ya, apa itu kalimat efektif? Adalah kalimat yang sesuai dengan tata bahasa baik dari segi ejaan dan tanda bacanya. Kalimat efektif tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Kalimat efektif ditulis menggunakan kata-kata baku. Materi hari ini cukup sekian. Untuk sementara tidak ada tugas. Tugasnya besok di hari Selasa. Mungkin kalian bisa mengulang atau memutar video ini berulang-ulang supaya kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.